Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Dari dalam kabut tidak jauh dari Xiaoyan, muncul seorang laki-laki tua dengan rambut abu-abu dan wajahnya ditutupi lesung pipit. Junior Xiaoyan menyapa senior. Dunia sensi dalam masalah besar. Arti kedatangan junior ini adalah berharap untuk menggunakan guntur jile. Ucap Xiaoyan langsung menjelaskan alasannya. Jawab pertanyaanku, dari mana kamu berasal dan mengapa kamu memiliki token klan kami? Ucap laki-laki tua itu memandang Xiaoyan dengan mata dingin. Dan dia tidak menunjukkan kelembutannya hanya karena rasa hormat Xiaoyan. Xiaoyan menoleh untuk mencari sosok Cheng Yuhua. Namun dia terkejut ketika menyadari bahwa hanya ada seorang wanita cantik yang tersisa. Dengan kata lain, sosok Cheng Yuhua sudah lama menghilang. Di mana Cheng Yuhua pergi? Ucap Xiaoyan menatap sang ratu dengan curiga. Aku tidak tahu. Ucap sang ratu menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Tidak tahu. Kalimat itu sesuatu yang tidak dapat diterima Xiaoyan. Dengan keberadaan sang ratu di sini, bagaimana mungkin Cheng Yuhua bisa pergi tanpa sepengetahuannya? Xiaoyan menampar kepalanya. Dia selalu berpikir bahwa ratu kuil kuno sama dengan Chen Shen-yuan. Tetapi sekarang tampaknya ratu kuil kuno tidak dapat diandalkan seperti Chen Shen-yuan. Xiaoyan mau tidak mau menoleh lagi kepada laki-laki tua itu untuk menjelaskan. Token ini merupakan hadiah dari seorang teman lama, yang pasti bukan sesuatu yang direnggut paksa oleh generasi muda ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Pria tua itu memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan lengan jubahnya. Pergi dari sini. Orang yang bukan keturunan klanku tidak boleh datang ke sini. Ucap lelaki tua itu. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu berbalik dan hendak pergi. Aku mengatakan, saat ini sensi dalam masalah, jadi aku meminta senior untuk meminjamkan jile. Ucap Xiaoyan dengan nada sedikit lebih keras. Tapi lelaki tua itu mengabaikannya dan sosoknya menghilang ke dalam kabut. Dia tampak sangat percaya diri dengan batasan di sini bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menerobos masuk. Bisakah kamu merasakan keberadaan tubuh asli dari guntur jile? Apakah itu ada di sini? Ucap Xiaoyan bertanya pada inti guntur void dan guntur Haotian Zhenli di tubuhnya. Setelah tiba di wilayah ekstrim dari kedalaman ujung utara, serangan-serangan petir muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi Xiaoyan tidak dapat secara akurat merasakan fluktuasi aura yang sebenarnya. Auranya sangat tersebar. Mungkin inti guntur sengaja menyembunyikan dirinya sendiri. Atau mungkin energinya sendiri sekarang sangat lemah. Ucap inti guntur void. Jika inti guntur jile tidak terikat, ruang yang dibutuhkan tentunya akan menjadi sangat luas. Dan tidak heran dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dari sudut pandang gelombang energinya, inti guntur itu seharusnya tidak terpaku di sini. Tetapi aku dapat memastikan bahwa dia sering berkeliaran di sini. Itulah mengapa ruang pembatas seperti itu ditinggalkan. Ucap Haotian Zhenli juga menjawab setelah beberapa saat. Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika demikian, maka menemukan tubuh aslinya masih menjadi masalah yang sulit. Dengan kecepatan inti guntur jile, jika Xiaoyan tidak mengetahui lokasi persisnya, dia mungkin tidak dapat menemukannya sama sekali. Apakah lelaki tua tadi adalah penjaga di sini? Ucap Xiaoyan sedikit menyipit. Sementara Xiaoyan masih berpikir, sosok Cheng Yuhua telah menghilang dari kabut. Tiba-tiba muncul kembali. Pada saat ini sudut mulutnya berdarah dan dia tampak seperti terluka parah. Senior, maafkan aku. Ucap Cheng Yuhua sambil tersenyum pahit. Dia segera duduk bersila di udara, mengeluarkan ramuan penyembuhan dan menelannya. Setelah beberapa saat, kemudian Cheng Yuhua perlahan membuka matanya dan ekspresi wajahnya masih tampak suram. Apa yang kamu inginkan? Aku mungkin dapat membantumu. Tanya Xiaoyan memandang Cheng Yuhua. Lagi pula dia tidak bisa memaksa masuk saat ini. Jadi Xiaoyan ingin melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk memecahkan situasi dari Cheng Yuhua. Senior, apakah aku bisa memintamu mengikutiku ke suatu tempat? Ucap Cheng Yuhua. Pimpin jalan. Ucap Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Tempat itu tertutupi kabut. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi sekelilingnya, dia menemukan bahwa ruang ini sebenarnya sangat luas. Hanya saja ada sangat banyak batasan di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang mungkin akan melanggarnya. Pada saat ini setelah Cheng Yuhua benar-benar pulih, dia membawa Xiaoyan ke dalam kabut. Dan benar saja, dia dapat menghindari batasan di sekitarnya. Hal ini sekali lagi membuat kejanggalan di hati Xiaoyan, yang membuktikan bahwa Cheng Yuhua sudah sangat akrab dengan tempat ini. Pada saat ini dalam kabut tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, sesosok bayangan hitam tiba-tiba melintas. Jika dilihat dari penampilan sosoknya, itu tampak seperti ikan yang ditempatkan di air yang dalam. Itu adalah ikan sirip petir. Aku baru saja terluka karenanya. Jadi berhati-hatilah. Mereka hidup berkelompok dan ketika mereka melihat kita di sini,
Aku khawatir situasi kita tidak akan baik. Mereka hidup dengan menelan guntur. Itu sebabnya kecepatan mereka sangat cepat. Ucap Chang Yuhua berhenti sejenak untuk menjelaskan dengan suara pelan. Setelah bayangan hitam dalam kabut di depannya benar-benar menghilang, baru kemudian dia terus memimpin Xiaoyan ke depan. Setelah beberapa lama, puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di balik kabut. Seluruh bagian gunung ini berwarna hitam pekat seperti tinta, dan itu terlihat sangat aneh. Di sekitar gunung ini, sejumlah besar ikan purba sirip petir berenang mengelilingi puncak gunung. Dan sejauh mata memandang, jumlahnya mungkin melebihi 100. Gunung ini sangat tinggi, dan dengan selubung kabut yang sangat tebal, hampir tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Sementara Xiaoyan masih terus melihat-lihat, di puncak gunung hitam itu tiba-tiba saja ada cahaya putih jatuh. Semburan petir seperti naga perak meloncat dari puncak gunung. Itu berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lihat sebelumnya. Segera ikan purba sirip petir berubah menjadi bayangan hitam dan mulai mengejar guntur yang tersebar kemana-mana. Adegan tadi benar-benar membuat Xiaoyan merasa agak aneh. Itu karena tidak terlihat seperti petir murni yang menghantam gunung. Dan itu merupakan guntur yang lebih cepat dan lebih kuat dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Setelah membombardir gunung ini, kekuatannya yang tersebar berubah menjadi akumulasi kekuatan yang lebih kecil. Seolah-olah itu secara khusus dipasok ke ikan sirip guntur purba untuk dimakan. Jika kita ingin mendekati gunung ini, pergerakan kita pasti akan memancing ikan purba sirip guntur. Dari kelihatannya kita hanya bisa masuk dengan membunuh mereka, ucap Xiaoyan. Jika senior merasa nyaman untuk mengambil tindakan, maka senior bisa mencobanya. Tapi menurutku, ada cara lain yang tidak membutuhkan banyak resiko. Senior mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan inti guntur void. Anda dapat menggunakan kekuatan gunturnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan cara ini kita mungkin dapat memancing mereka pergi untuk sementara waktu, ucap Chang Yuhua menyarankan. Oh, kalau begitu seperti yang kamu katakan, biarkan aku mencobanya, ucap Xiaoyan tidak menolak usul ini. Lagi pula dia juga cukup tertarik dengan gunung hitam di depannya. Selain itu, memang benar bahwa tidak ada cara lain untuk menjelajahi wilayah ini lebih jauh. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membiarkan tahanan roh secara paksa memecahkan batasan di sini. Jika itu terjadi, dia mungkin hanya bisa terjebak di sini selamanya. Pada saat ini kekuatan keabadian melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, dan dua jenis guntur yang berbeda melintas di sekujur tubuhnya. Keduanya memancarkan fluktuasi energi yang tidak lemah. Detik berikutnya, cahaya guntur di tubuh Xiaoyan melonjak ke langit dan dengan cepat mengembun di udara. Kemudian dua guntur yang berbeda tersebar ke berbagai arah. Seperti yang diharapkan Chang Yuhua, ikan sirip petir purba segera menyadarinya. Dan kemudian sosok mereka yang berenang lambat pun berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas ke dalam kabut untuk mengejar guntur. Ayo cepat pergi, ucap Xiaoyan ketika melihat metode ini berhasil. Mereka bertiga langsung mengambil kesempatan untuk bergegas menuju puncak gunung. Tetapi pada saat ini, beberapa sambaran petir jile tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan segera melindungi dirinya dengan inti guntur void dan Haotian Zenlei sebagai upaya pertahanan. Adapun sosok sang ratu, Xiaoyan sama sekali tidak perlu khawatir tentang dirinya. Itu karena guntur jile sepertinya mengabaikannya begitu saja. Dan dia seolah terlihat sangat nyaman meskipun berjalan di tempat berbahaya. Namun ketika melihat situasi Chang Yuhua, tatapan Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin. Guntur jile rupanya menghindari Chang Yuhua dan tidak membombardirnya. Hal tersebut membuat Xiaoyan melonjak dengan niat membunuh. Dia menyadari bahwa keanehannya sejak awal bahwa Chang Yuhua bukanlah orang yang sederhana. Sekarang ketika melihat serangan guntur menghindarinya, itu dapat secara langsung membuktikan bahwa mungkin Chang Yuhua menjadi bagian dari mereka. Tidak mungkin bagi Chang Yuhua untuk dapat melewati tempat mematikan ini tanpa adanya pertahanan. Dan bagaimana mungkin sosoknya yang rapuh dapat dengan bebas berkeliaran. Pada saat ini, Chang Yuhua juga memperhatikan sesuatu. Tetapi dia tidak menoleh untuk melihat Xiaoyan. Dia hanya terus bergerak maju sambil berkata, "Senior, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Tapi semua misteri dan pertanyaan yang ada di dalam benakmu itu akan menjadi jelas nanti. Jangan khawatir, junior ini sama sekali tidak berniat untuk menyakiti siapapun," ucap Chang Yuhua. "Apa sebenarnya yang ada di gunung ini?" tanya Xiaoyan dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipermainkan oleh Chang Yuhua yang tampak polos itu. Detik berikutnya, sosok Chang Yuhua pun tiba-tiba terdiam. Lalu setelah beberapa saat dia melihat ke arah gunung hitam di depannya dengan tatapan sedih. "Disinilah tempat dimakamkan leluhur keluarga Changku berada," ucap Chang Yuhua. "Kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu," ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Sejak awal Xiaoyan sudah penasaran, tapi dia tidak berencana mencari tahu.
Tapi setelah merasakan kejanggalan yang semakin terlihat, Xiaoyan pun sudah tidak tahan lagi. Ya, maafkan aku senior. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah bermaksud menjebakmu. Aku hanya ingin meminta senior untuk membantuku. Dan aku tidak bisa melakukannya jika hanya dengan kekuatanku saja. Ucap Chang Yuhua mengangguk. Ketika kamu menghilang sebelumnya, apakah kamu sengaja bersembunyi dari sosok lelaki tua itu? Dan kamu berpura-pura terluka ketika muncul di hadapanku? Tanya Xiaoyan. Senior, tolong sampaikan hal itu dulu. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan untukmu. Ucap Chang Yuhua berkata dengan hormat. Dan dari waktu ke waktu, matanya terus menatap sang ratu di samping, yang sosoknya masih dengan santai memandangi sekelilingnya. Meskipun sang ratu tidak mengeluarkan aura, Chang Yuhua tahu bahwa tidak mudah bagi seorang wanita cantik yang tidak pernah berbicara itu bisa begitu saja mengikuti Xiaoyan tanpa terluka sedikit pun. Ada kilatan aneh di mata Xiaoyan, dan dia yakin bahwa rencana Chang Yuhua sangat dalam. Di wilayah utara yang sangat ekstrim ini, Chang Yuhua sepertinya sudah membuat rencana setelah Xiaoyan mendapatkan inti guntur void. Meskipun tidak pasti apakah Xiaoyan akan datang ke tempat ini, Chang Yuhua telah membuat ketentuan sesuai dengan situasi yang berbeda. Xiaoyan lalu berkata, kamu seharusnya tahu tujuan kedatanganku sini. Aku menginginkan inti guntur Jile. Ucap Xiaoyan dengan tenang. Apa yang dia katakan ini benar-benar mengejutkan Chang Yuhua. Xiaoyan pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa inti guntur terkait dengan leluhur kelancang yang dikatakan Chang Yuhua. Maka dari itu, Xiaoyan membuat permintaan terlebih dahulu untuk mengujinya dan melihat bagaimana jawaban Chang Yuhua. Inti guntur ini sudah ada di kedalaman wilayah ekstrim utara sejak lama, yang bahkan lebih lama dari inti guntur void yang kamu peroleh. Alasannya bukan karena adanya banyak formasi pembatas di sini, tetapi juga karena guntur Jile itu sendiri sangat sulit untuk menyerah dan digunakan oleh orang lain. Jadi aku pikir sangat sulit untuk mendapatkannya, ucap Chang Yuhua. Begitukah? Lalu jika aku membantumu, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Tanya Xiaoyan. Bukan karena Xiaoyan sengaja meminta hadiah, tetapi untuk mencari tahu tentang kebohongan apalagi yang dibuat Chang Yuhua. Senior sudah memiliki inti guntur yang sangat kuat. Jika kamu bisa membantuku, aku bisa memberikan senior teknik guntur tingkat kuno yang legendaris. Dan jika senior merasa bahwa hadiahnya masih tidak cukup, aku bisa memberikan teknik guntur yang lainnya yang ditinggalkan oleh leluhur. Ucap Chang Yuhua sambil berjalan. Saat ini mereka bertiga berjalan di daerah Gunung Hitam Pekat. Hanya sang ratu yang tetap diam dan mengikuti. Tetapi nyatanya dari ketiga sosok tersebut, hingga saat ini telapak kaki sang ratu tidak pernah menyentuh tanah. Dan dia benar-benar berjalan menuju puncak gunung tanpa mengalami masalah apapun. Ada formasi pembatas di atas ketinggian, dan ada juga banyak batasan lain sekitar di gunung hitam ini. Satu-satunya cara untuk menghindarinya dengan aman adalah dengan cara berjalan lebih lambat. Dalam perjalanan, Chang Yuhua tampaknya sangat akrab dengan tempat ini, dan batasan yang ada di sana juga dapat dihindari dengan lancar. Pada akhirnya, dia berhasil membawa Xiaoyan dan Ratu ke puncak gunung dalam sekejap mata. Jika bukan gunung hitam ini dilihat dari kejauhan, tidak mungkin bagi siapapun untuk melihatnya dengan jelas, karena tertutup kabut yang sangat tebal. Ada patung batu di puncak gunung ini, dan patung batu ini adalah seorang lelaki tua yang tengah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap ke langit dengan warna keengganan di matanya. Saat Chang Yuhua melihat patung batu itu, ekspresi wajahnya segera menjadi gelisah. Dengan air mata berlinang, dia berlari dengan kecepatan tercepat dan langsung berlutut di depan patung batu. Baik Xiaoyan dan sang ratu juga memperhatikan patung batu tersebut. Tidak lama kemudian, muncul petir seperti sutra yang berjalan di samping patung batu. Dan mereka semua secara khusus berkumpul di telapak tangan patung batu. Saat tatapan Xiaoyan terfokus, dia tiba-tiba merasakan pikirannya tertarik oleh gaya hisap yang sangat kuat. Ilusi yang setengah kosong dan setengah nyata muncul di sekelilingnya. Ada suara mendesis di sebelah telinganya. Meski tidak dianggap hal yang nyata, Xiaoyan sudah tidak asing dengan adegan ini. Dia pernah mengalaminya di Gunung Aliansi Abadi, yang mana memperlihatkan pertempuran melawan invasi iblis di dunia sensi dahulu. Dan apa yang Xiaoyan lihat sekarang adalah hal yang sama. Pria itu membuka tangannya. Dia dikelilingi oleh iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya. Iblis aneh dengan sayap hitam mendesis melingking. Ketika pria itu membuka lengannya, ada guntur tumpul di sampingnya. Beberapa iblis aneh menyerang pria itu. Dan ketika mereka berada kurang dari 100 kaki dari pria itu, tidak ada tanda-tanda apapun dan sosok mereka langsung meledak. Mereka meledak menjadi potongan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hanya dapat mendengar suara guntur yang meledak, tetapi dia tidak dapat melihat dari mana datangnya guntur itu. Ini adalah pemandangan pembunuhan yang sangat luar biasa bagi Xiaoyan. Pria itu melangkah maju dan iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya mundur ketakutan. Sosok pria itu
Tampaknya mampu berteleportasi 100 meter dengan setiap langkah. Jika saja Xiaoyan dapat memperlambat semuanya, dia mungkin akan menemukan bahwa saat pria itu melangkah maju, guntur seperti sutra di bawah kakinya membuat sosok pria itu memiliki efek teleportasi. Suara guntur yang memekakan telinga terus terdengar dari satu waktu. Pada saat ini ketika pemandangannya berubah, pria itu kini terlihat duduk bersila di tengah puncak gunung. Tubuhnya tertutup oleh debu, dan vitalitas yang memancar dari tubuhnya sudah redup. Hanya guntur seperti sutra yang berkeliaran di sekitarnya, seolah mereka ingin menyelamatkan tuannya. Tapi sepertinya itu adalah tindakan yang sia-sia. Meskipun aku mati, jiwaku tidak akan pernah mati. Raungan yang tidak rela datang dari tubuh pria itu. Tetapi dengan suara ini, sinar kehidupan terakhir pada sosok itu pun benar-benar menghilang. Pada saat ini kesedihan terpancar dari mata Chang Yuhua. Jelas dia juga melihat semuanya. Mata Chang Yuhua memerah, seolah dia telah mengalami banyak hal yang tak terkatakan. Leluhur, maafkan aku yang tidak berguna ini. Aku tidak mampu melindungi darah keluarga Chang, ucap Chang Yuhua sambil menatap patung batu di depannya dengan tatapan kosong. Seolah-olah dia telah kehilangan pandangan segala sesuatu di dunia ini. Keluarga Chang sudah hancur, dan aku adalah anggota terakhir dari keluarga Chang. Senior, aku membutuhkan bantuanmu untuk menggunakan metode rahasia mengikat jiwa untukku. Dan aku bersedia menggunakan hidupku ini untuk membangkitkan leluhurku, ucap Chang Yuhua dengan tegas. Ternyata inilah tujuan Chang Yuhua yang sebenarnya. Dia berharap Xiaoyan bisa menyelesaikan teknik terlarang untuk menghidupkan kembali leluhurnya. Ketika leluhur keluarga Chang hidup, situasi keluarga Chang kami begitu makmur. Namun setelah leluhur keluarga Chang mati, keluarga Chang mengalami malapetaka tanpa henti. Sekarang keluarga Changku diambang kehancuran. Maka dari itu aku rela mengorbankan hidupku untuk membangkitkan leluhur dan membalaskan dendam keluarga Chang. Dan teknik terlarang ini membutuhkan kekuatan objek ilahi untuk menyelesaikannya, ucap Chang Yuhua. Sekarang aku mengerti. Itulah sebabnya kamu membuat banyak rencana untuk membawaku ke sini. Kamu sengaja tinggal di wilayah ujung utara hanya untuk menunggu seseorang bisa mendapatkan inti guntur void. Tapi bukankah kamu sudah tahu bahwa vitalitas leluhurmu sudah menghilang dan jiwa yang tersisa berseberangan dengan langit? Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-kata Chang Yuhua. Sosok Chang Yuhua hanya bisa tersenyum pahit tanpa menyangkalnya. Aku bersedia menyerahkan segalanya. Senior, aku akan melakukan apapun itu selama leluhurku bisa dibangkitkan. Jadi tolong bantu aku, ucap Chang Yuhua, matanya setegas obor, dan dia menatap Xiaoyan dengan serius. Apakah leluhur keluarga Changmu itu adalah Master Guntur Jile? Tanya Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Jika penguasa Guntur Jile dibangkitkan, maka Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan inti Guntur Jile lagi, dan ini akan menjadi pilihan kebajikan dan kepentingan pribadi. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sampai jumpa dan bye-bye.